Kesukaan masyarakat Indonesia akan masakan pedas rasanya tak perlu diragukan lagi. Tak terhitung jenis kuliner yang memasukkan unsur cabai sebagai salah satu bumbu utamanya. Tak hanya pedas masakan saja, Indonesia juga memiliki banyak varian sambal yang punya ciri khas masing-masing dari tiap daerah. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, tercatat ada kurang lebih 332 sambal tradisional yang memperkaya khasanah kuliner Nusantara. Beberapa di antaranya punya keunikan yang tak dimiliki daerah lain. Salah satunya tentu sambal Gandaria. Banyak terdapat di Tanah Priangan, sambal ini memang menjadi favorit masyarakat Sunda. Oh, sambal Gandaria itu dari buah ya, terus rasanya asam, segar, tapi enak kok mas. Sambal Gandaria setahu aku makanan dari Sunda, biasanya makannya pakai ayam, enak banget sih mas. Jika menyebut nama Gandaria, Anda yang tinggal di ibu kota tentu tak asing lagi. Ya, Gandaria memang menjadi salah satu nama kelurahan di bilangan Jakarta Selatan. Usut punya usut, kawasan yang terletak di Kelurahan Cilandak ini memang ditumbuhi banyak pohon Gandaria. Tumbuh di kawasan beriklim tropis, penyebaran Gandaria sendiri terbilang sempit. Pohon lokal asli Indonesia ini hanya tumbuh di Pulau Sumatera, Kalimantan, serta Jawa di bagian barat. Khusus di Jawa Barat, Gandaria disebut sebagai salah satu flora identitas wilayah tersebut. Ditanam di pedesaan sebagai tanaman buah, Gandaria tumbuh dengan baik di ketinggian 500 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, tinggi pohonnya bisa mencapai 25 meter lebih. Nah, ini adalah buah Gandaria, salah satu buah yang langka yang biasanya dijadikan sambal Gandaria atau dirujak. Dan buah ini ternyata memiliki manfaat, yaitu bisa menyembuhkan pusing-pusing, mual, dan sangat bagus untuk pencernaan. Nah, sekarang saya mau coba rasanya buah Gandaria, tapi nggak dirujak, saya makan langsung. Coba ya. Rasanya mirip mangga. Asam, agak manis sedikit, tapi lebih dominannya asam. Masuk dalam keluarga buah mangga, bentuk dari Gandaria sendiri memang mirip mangga bulat yang kecil seukuran dengan kelereng. Saat matang, rasa dan dagingnya pun memberikan sensasi asam dan segar dengan warna yang kekuningan. Bijinya yang berwarna ungu membuat kontras warna sangat terlihat ketika buah ini dibelah. Saat ini buah Gandaria memang cukup sulit ditemui, apalagi ketika musim kemarau. Buah ini baru akan matang menjelang akhir tahun. Memang buah Gandaria kan musiman setahun sekali. Biasanya adanya di bulan Desember aja sih Kak. Sangat mahal sih. Sangat mahal. Iya, karena buah-buahnya langka banget juga. Udah jarang juga sekarang ditemuin. Terus banyak peminat juga ya, kayak buat sambal, kayak enak kayak gitu. Meski punya rasa yang menyegarkan, buah yang biasa disebut jatake ini seringkali tidak dimakan secara langsung. Biasanya masyarakat akan mengolahnya menjadi rujak buah ataupun sambal. Ya, layaknya tomat ataupun mangga, Gandaria juga bisa menjadikan sambal yang pedas semakin punya rasa yang seimbang. Saat dijadikan sambal, buah Gandaria yang dipilih adalah yang masih setengah matang. Warna kulitnya pun masih hijau sedikit kekuningan. Masih berwarna hijau sedikit kekuning-kuningan karena saat masih setengah matang, sensasi asam, kecut, dan manisnya masih terasa sangat cocok dipadukan dengan cabai. Nggak ada, itu hanya yang lain itu biasanya bumbu-bumbu yang lain itu digongso gitu ya, dimatangkan dulu gitu. Hanya Gandarianya aja buahnya itu yang kemudian diiris-iris. Kemudian setelah bumbu-bumbu yang lain itu sudah halus diulek itu, baru si Gandarianya inilah dicampur. Dengan paduan rasa masam yang segar dan cabai yang pedas, sambal Gandaria ini memang cocok untuk jenis lauk apapun, dari ikan sampai ayam. Tak hanya buahnya saja yang bisa dikonsumsi, bagian daun Gandaria pun bisa dimakan sebagai lalapan dan cocolan sambal. Memiliki rasa yang segar, tekstur daun Gandaria adalah kombinasi dari sepat dan lembut.
Ternyata sambal Gandaria yang memiliki cita rasa pedas, asam, dan sedikit manis ini tercantum dalam buku resep zaman kolonial yang ditulis pada abad ke-19 oleh Cartenius van der Meyden, seorang wanita Belanda yang terkenal sebagai ahli kuliner pada zaman itu. Selain nikmat, buah Gandaria yang mungil ini memiliki segudang manfaat. Daging buah Gandaria mengandung beta-karoten yang baik untuk menjaga kesehatan mata. Mengkonsumsi Gandaria secara rutin akan membuat fungsi mata tetap optimal. Buah Gandaria juga mengandung vitamin C yang membantu tubuh memproduksi kolagen yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Karena ini pohonan yang sangat langka ya. Dia proses bertumbuhnya lama, berbuahnya juga lama, sehingga ini tidak diminatin oleh orang untuk menanam. Gandaria apakah cocok untuk dimakan selain sambal tadi? Ya memungkinkan cocok, tapi kita kan tidak menemukan buah itu di semua tempat. Buah Gandaria juga mengandung serat yang tinggi yang berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan dan menjaga organ pencernaan. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan adalah menghindari sembelit. Diduga masyarakat zaman dulu memadukan cabai dan buah Gandaria untuk menetralkan efek pedas cabai agar perut tidak terasa sakit. Lidah kita ini cocoknya itu menu yang mana. Nah itu istimewanya. Kita nggak bisa mengeneralisasi bahwa wah ini istimewa ini. Belum tentu yang istimewa menurut kita istimewa buat yang lain. Nah, sehingga istimewa menurut penikmatnya yang mereka sukai.